Oke, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang aturan iklan, metode pembayaran, dan solusi apabila terjadi masalah pada iklan Anda. Jadi di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang beriklan. Anda sudah praktek tadi ya tentang beriklan di Facebook Ads. Nah, saran saya sebelum nonton video ini pastikan sudah praktek dulu. Karena intinya memang kalau Anda pengen jago berenang, nyebur. Kebayang ya? Jadi bukan cuma sekedar belajar teorinya, tapi setelah tahu teori berenangnya langsung nyebur. Anda mau belajar belajar baca buku yang tebal sekalipun, kalau nggak nyebur ya nggak akan bisa berenang. Sama, Anda mau nonton video ini berulang-ulang kali, kalau nggak praktek nggak akan bisa jago. Ujung-ujungnya semua harus dipraktekkan. Oke, jadi saran saya sebelum lanjut ke video berikutnya, praktekin dulu. Setelah praktek, baru tuh Anda ngerti salahnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Feel-nya pasti beda. Beda banget antara orang-orang yang sudah praktek sama yang cuma nonton video tapi nggak dipraktekin. Oke, member-member Abdi bisa dapat income puluhan juta bukan karena mereka nonton doang, tapi ya jelas mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari setiap hari. Sip, lanjut ya. Oke. Nah, jadi setelah Anda beriklan, nanti Anda akan ketemu kendala. Udah pasti. Ingat kan, saya pernah bilang petinju ya udah pasti kena tinju. Main bola udah pasti jatuh dan seterusnya. Oke, jadi di Facebook ya udah pasti ditolak, pasti ada penolakan, pasti ada akun yang error, akun yang ke-ban dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita akan bahas bagaimana solusinya kalau Anda mengalami masalah di iklan Anda. Oke? Oke, ini yang pertama. Jadi setelah beriklan, sebetulnya apa aja sih kemungkinan yang akan terjadi? Anda kan sudah confirm nih, udah bikin iklan, udah klik konfirmasi, udah masukin pembayaran. Nah, biasanya kan di lapangan nggak langsung mulus tuh. Ada aja yang ketolak lah, atau masih review lah. Ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi setelah beriklan. Nah, oke, sekarang kita akan bahas. Yang pertama, biasanya, ntar saya akan praktekkan juga, tenang aja. Ini beberapa kemungkinannya. Biasanya yang pertama, itu nggak langsung aktif. Jadi begitu Anda sudah beriklan, sudah bayar misalnya, itu statusnya review dulu. Review itu artinya masih dalam tahap peninjauan. Masih ditinjau dulu, karena kan nggak langsung di-approve kan, ya karena Anda tahu sendiri, Facebook itu sudah punya peraturan untuk beriklan. Ada yang tadi teksnya nggak boleh terlalu banyak, kata-kata yang nggak boleh terlalu banyak, dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas juga di video berikutnya. Jadi, kalau statusnya masih in review atau tahap peninjauan, biarin dulu aja. Karena itu masih tahapan peninjauan dari Facebook pusatnya langsung. Oke, nah disarankan kalau misalnya lebih dari satu hari ya, misalnya not approved lebih dari satu hari, disarankan Anda menggunakan iklan baru. Kalau lebih dari sehari, bikin iklan baru. Jadi Anda bikin sekarang, bikin kemarin maksudnya, kemarin pagi, sampai besok pagi, sampai sekarang berarti ya, pokoknya sehari lah. Udah lewat sehari, tapi masih belum diaktifin juga. Ya udah saran saya bikin baru aja iklannya. Gitu nanti, tapi Anda jaga-jaga, siapa tahu nanti yang lama bisa aktif. Nah, ketika aktif nanti otomatis iklannya jalan, uangnya nanti otomatis kesedot. Itu yang pertama, statusnya in review, masih tahap peninjauan. Yang kedua, statusnya aktif, berarti iklannya sudah jalan. Nah, setelah tulisan aktif, biasanya membutuhkan waktu 2-3 jam buat mesin learning Facebooknya bekerja. Jadi nggak langsung keluar uang, biasanya 2 jam setelah tulisan aktif, baru tuh mulai nyedot budget gitu. Kalau 25.000 per hari, berarti mulai dari 1.000, 2.000, lama-lama seharian 25.000. Oke, itu aktif. Yang ketiga, statusnya biasanya add error. Nah, add error ini berarti biasanya ya kontennya itu ditolak. Oke, jadi kontennya ditolak. Nah, bagaimana solusinya? Oke, jadi ini kemungkinan yang terjadi di iklan Anda nanti. Jadi jangan kaget ya kalau nanti ada masalah. Iklan ditolak lah, apa itu hal yang sangat biasa. Nah, sebelum saya masuk ke solusinya, pertanyaannya, kenapa iklan di-reject? Dan apa solusinya? Oke, yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman pahami adalah bahwa memang tidak ada yang tahu persis kenapa iklan ditolak. Ini kalimatnya kelihatan kayak bercanda, tapi ini fakta di lapangan. Jadi bahkan saya nelfon sama orang Facebooknya langsung, saya pernah nelfon beberapa kali, kita bahkan ada meeting 2 mingguan, itu dia kadang suka bilang, awalnya gini, kami tidak tahu persis salahnya di mana. Ngomongnya gitu. Tapi saran saya coba ganti ininya. Orang Facebooknya aja ngomong kayak gitu. Kebayang ya? Jadi fokusnya adalah ke hal-hal yang memang bisa kita kontrol.
gitu. Kalau di bisnis tuh ibaratnya jangan fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah di Facebook juga juga sama, ditolak ya udah kayak makanan sehari-hari, nggak usah kita fokusin, fokuslah sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Itu kuncinya, itu kunci utamanya. Nah apa yang bisa kita kontrol kalau di dunia advertising khususnya Facebook Ads? Yang pertama, Facebook punya peraturan konten berupa foto, video, copywriting itu tidak boleh mengandung kalimat-kalimat negatif atau sara, seks, agama, rasis, politik, overclaim dan seterusnya. Menjanjikan itu semuanya nggak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa yang sopan, soft selling. Oke, jadi bahasanya nggak boleh pakai bahasa yang tadi saya sebutkan, kasar juga nggak boleh. Jadi pakai bahasa sehari-hari, pakai bahasa yang memang ED-nya baik dan intinya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, Facebook juga melarang iklan-iklan yang berbau tentang cara cepat kaya, body shaming, ya tadi ya overclaim, kayak misalnya kita menawarin pelangsing, masalah kebotakan, itu kan yang ngomongin badan kan sensitif ya. Nah itu juga nggak boleh. Kalau ada foto-foto terkait itu, video terkait itu, atau tulisan terkait itu biasanya gampang untuk ditolak. Gitu. Makanya Anda yang mau iklan kayak gitu dengan bahasa yang sopan, dengan kalimat marketing yang sopan. Oke, yang berikutnya biasanya di penamaan di bit.ly-nya, bit.ly-nya, biasanya di situ. Jadi misalnya kalau Anda masih ditolak juga iklannya, yang pertama itu biasanya link landing page-nya, kan ingat ya, link landing page-nya itu belum ada bit.ly-nya. Yang pertama, belum ada bit.ly-nya. Jadi masih yang www.akademi bisnis digital /starter nama Anda bla 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 bla. Itu kan kepanjangan. Karena Facebook itu nggak suka link yang terlalu panjang, takut dianggap tanda kutip spamming gitu atau nyampah atau link yang aneh-aneh gitu. Nah makanya diperpendek dengan menggunakan bit.ly itu ya, bit.ly, nah diganti. Nah bit.ly-nya juga jangan bit.ly yang overclaim 100 juta pertama atau apa cepat kaya tuh, itu juga kebaca soalnya. Jadi pakai bit.ly yang mulai bisnis, belajar jualan, pokoknya yang positif gitu, yang soft. Yang berikutnya biasanya ngaruh juga di tulisan yang ada di foto sama video. Jadi ada satu toolsnya, Anda bisa cek nanti Facebook Overlay. Itu intinya kita tidak boleh terlalu banyak teks di dalam foto atau video. Maksimal 20%. Jadi kalau misalnya Anda bikin foto nih banner, tulisannya banyak, lebih dari 20%, itu biasanya ditolak sama Facebook. Jadi nggak boleh terlalu kebanyakan teks di dalam banner atau foto. Jadi tulisannya Anda mau ada tulisan Abdi merupakan misalnya bla 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 bla, itu nggak boleh terlalu banyak. Sip? Oke, lanjut. Nah, terus solusinya gimana, Mas? Kalau iklan kita ditolak, yang pertama solusinya, ini saya tadi sudah sebutkan ya, ganti thumbnailnya. Tadi sudah saya praktekkan ya, yang di video pas praktek Facebook Ads. Ganti thumbnail tuh kayak semacam cover tampilan depan, yang tadi saya sudah praktekkan tuh. Jadi kalau di video, ini khusus video ya, biasanya kan kalau di video itu ada cover depannya tuh. Nah cover depannya itu biasanya kalimat-kalimatnya tuh atau copywritingnya banyak teksnya, itu biasanya ketolak. Nah kita ganti cover depannya, thumbnailnya, kalau Anda lupa tonton video aja, ada di situ semua. Itu kita ganti dengan yang versi lebih simpel lagi, lebih sedikit. Oke. Yang kedua, ganti bit.ly-nya. Bit.ly-nya yang lebih soft gitu. Misalnya yang tadi ya, belajar bisnis online, belajar jualan online, mulai belajar bisnis, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jangan yang terlalu over. Oke. Yang ketiga, silakan ganti copywriting-nya. Jadi fokus saja ke hal yang bisa Anda kontrol. Oke, aduh ini ditolak gimana ya? Kan soalnya banyak Pak Bu, saya udah keliling kopdar, kota untuk kopdar, ketemu banyak member. Itu ada yang ternyata nggak tidur 3 hari, gara-gara akunnya di ban. Jadi ya agak lucu sih. Jadi dia emang udah dapat income besar dari Abdi lewat Facebook. Jadi kayak tanda kutip ketergantungan sama Facebook kan buat beriklan kan. Nah, karena dia nggak paham dengan mindset ini, jadi dia kayak nggak siap ditolak gitu lah. Padahal mah kalau kita jadi petinju mah harus siap kena tinju kan ibaratnya gitu. Jadi dia pusing pikir nih gimana ya caranya biar balik lagi akunnya, gimana nggak diapa-apain gitu. Ya gimana mau akunnya balik tapi kalau nggak diapa-apain. Nah makanya fokusnya ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah di sini adalah yang ketiga poinnya, ganti copywritingnya. Bisa jadi copywritingnya mungkin mengandung syarat tadi, ganti yang versi lebih simpel lagi, yang lebih halus lagi. Yang keempat, ganti konten fotonya atau ganti konten videonya. Oke, tadi sudah saya ajarkan ya, ganti aja fotonya, ganti aja videonya gitu. Kadang uniknya
kita sama-sama pasang video Mas Aan misalnya, atau misalnya Mas Fahmi atau Mas Denny. Nah, saya berhasil pasang iklan, diterima. Anda belum tentu. Atau sebaliknya, iklan Anda diterima, pas saya pasang enggak gitu. Oke, jadi itu kan nggak bisa kita kontrol, itu kan mesin soalnya kan. Ya udah kita fokus sama yang bisa kita kontrol aja. Jadi begitu ditolak, ganti langsung aja konten foto, konten videonya. Oke, yang berikutnya mengajukan banding atau request review. Nanti saya akan praktekkan juga. Jadi di Facebook itu ada fitur untuk kita bisa request atau banding. Nah, nanti kita bisa klarifikasi. Biasanya kalau di awal ditolak itu gara-gara akun baru. Jadi masih sistem, biasanya itu bukan orang tuh. Nah, kalau kita ngajuin banding ini biasanya kita langsung berhubungan sama tim support dari Facebooknya. Kita bisa ngobrol. Halo Mas Mbak, ada orang Indonesia juga soalnya. Kita kenapa kalau boleh tahu kenapa akun saya ditolak? Saya baru belajar bisnis, bla 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 bla. Apa yang harus saya lakukan solusinya? Nah, nanti biasanya dia suka jawab. Gitu. Oke? Nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara banding atau request reviewnya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke sesi praktek ya. Jadi yang pertama, tadi saya tunjukin soal status iklan. Begitu ada iklan, nanti pilihannya tuh ada 3. Kan tadi masih ingat ya, in review, aktif, atau add error, atau di reject ya. Ada 3 pilihan. Nah, untuk masuk ke menu ini biasanya di awal tuh langsung masuk. Jadi begitu Anda selesai iklan, kemudian beresin billingnya atau pembayaran, nanti si Facebook akan ngarahin Anda ke sini. Nah, tapi buat yang belum tahu, ini namanya dashboard Ads Manager. Jadi ini kayak ruang kendali kita. Ibaratnya kalau di kapal tuh kayak ini tempat nahkodanya gitu. Ini ruang kendali kita. Ini datanya semuanya valid, nggak ada yang bisa diedit. Ini laporan iklan. Nah, ini yang buat saya mahal. Ini yang mahal nih Pak Muni. Karena di luar sana kalau kita iklan di TV, kita nggak dapat data sedetail ini. Koran nggak dapat data sedetail ini. Tapi ketika kita iklan di Facebook, kita dapat datanya detail. Ini loh laporannya nih yang ngeklik usia berapa, laki-laki perempuan, kotanya tinggalnya di mana, dia nonton video sampai mana tuh ada semua. Lengkap banget. Oke. Nah, cara masuknya Anda dari Facebook ya, dari Facebook Anda masing-masing, tinggal diklik aja di bagian sini nih biasanya nih. Ini yang di tombol segitiga terbalik ya, tombol segitiga terbalik. Terus Anda klik langsung di sini Manage Ads nih. Manage Ads. Oke, diklik Manage Ads, terus nanti dia akan masuk ke halaman seperti ini yang tadi saya contohin. Nah, ini dia. Ini namanya dashboard. Nah, secara tampilan tenang aja, nggak usah takut kalau beda karena ada yang versi lama, ada yang versi baru. Ya kan tiap tahun kan juga Facebook bahkan tiap bulan juga kadang ada beberapa fitur yang di-update. Jadi secara gambaran besar mah sama aja, menunya di sebelah kanan apa, sebelah kiri apa, cuma tampilannya memang agak beda gitu. Ada beberapa yang beda. Nah, untuk masuk ke menu ini, tadi sudah saya praktekkan. Di sini kan ada macam-macam nih. Ada business tools. Ini biasanya kalau tampilan lama tuh kayak tulisannya Ads Manager atau pengelola iklan, itu kurang lebih sama. Fungsinya sama. Jadi biasanya yang berbau fungsi-fungsi utama, menu-menu utama tuh ada di ujung kiri atas nih. Di sini nih. Nah, ini business tool atau Ads Manager atau pengelola iklan. Kalau yang versi lama dia ada garis 3 gitu di sebelah sini nih. Ujung kiri atas lah pokoknya semua sama kok. Klik aja ntar dia akan keluar tuh menu-menunya. Oke, tenang, ntar saya akan jelaskan. Pelan-pelan ya, sabar aja. Buat yang belum ngerti, tenang aja. Karena memang pada dasarnya nggak bisa langsung ngerti. Ya saya aja butuh waktu bulanan buat ngerti dan praktek gitu. Jadi sabar aja, ikutin dulu aja pengulangan videonya. Anda bisa tanya juga ke admin kalau memang benar-benar belum paham, nanti akan dibantu semaksimal mungkin sama tim ahli kami, tim support. Oke, nah setelah masuk ke sini, ini ada tulisan in review, ada aktif ya, sama satu lagi di bawah tuh ada add error. Tadi ada 3 ya. Ini saya baru bikin iklan. Pas saya bikin iklan, tulisannya in review. Karena memang dari Facebook itu perlu peninjauan dulu, makanya review dulu. Oke, nah setelah review biasanya kalau sudah beberapa jam beda-beda tiap orang itu baru nanti aktif kayak gini. Oke, aktif baru nanti setelah aktif ada juga tulisannya add error. Ini saya yang add error udah nggak ada. Jadi add error itu tulisannya warnanya merah. Warnanya merah. Nih saya ada beberapa iklan yang kayaknya add error nih. Sebentar saya buka dulu. Biar Anda bisa tahu yang mana poinnya. Add error. Oh, di sini. Oke, sebentar ya.
Nih, jadi kalau tulisan add error itu warnanya merah. Nah, itu pertanda berarti konten Anda ditolak. Kebayang ya? Konten Anda ditolak. Jadi kalau kontennya ditolak berarti ya tadi solusinya ya. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan penolakan, ingat tadi yang saya kasih solusinya. Ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti aja dulu testing. Kalau ganti masih ditolak lagi, ganti lagi. Ini contoh tulisan kalau akun iklan Anda ada yang ditolak. Jadi tulisannya warnanya merah, add error. Ini masih pada loading sebentar ya. Nah, ini kita cari ya. Nah, ini dia nih, rejected ya. Warnanya merah nih. Berarti iklan saya ditolak kontennya. Nah, solusinya gimana? Ya udah nggak usah pusing, ganti aja sama konten yang lain. Entah konten fotonya atau videonya, entah konten copywritingnya, itu bisa kita rubah langsung. Oke, ini lumayan banyak nih yang ditolak nih, jadi saya bisa langsung ganti. Orang kalau nggak ngerti tuh bakal pusing, aduh ditolak lagi gimana ya caranya. Padahal mah ya tinggal ganti aja, jadi nggak usah dipusingin. Karena nanti bakal banyak hal-hal yang bisa Anda pelajari kalau Anda bisa fokus ke hal-hal yang bisa Anda kontrol. Oke, nah itu yang pertama Pak Bu, soal keterangan. Aktif, tadi masih ingat ya, aktif, in review, aktif, in review, kemudian add error atau rejected kayak gini. Nah, kalau Anda pengen matiin iklan, simple banget, gampang banget. Tinggal klik di bagian sini nih. Ini dia nih. Dicentang aja warna birunya, centang. Nih, udah deh, ntar berubah jadi warna abu-abu kayak gini. Udah, nanti iklannya otomatis seperti ini nih, off jadinya. Oke, sip. Kebayang ya, simple ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua, tadi gimana Mas kalau iklan saya ditolak? Nah, ini saya langsung praktekin juga nih. Jadi Anda langsung ganti bagian add-nya. Contoh, ini misalnya iklan saya tadi ada yang ditolak ya. Tadi ada sudah lihat ya. Iklan yang ini tadi ditolak nih. Nah, ini saya masih ingat. Saya ambil kontennya yang mana yang ditolak. Nih, ini learning. Tadi ada yang rejected. Nah, ini dia nih. Solusinya, Anda tinggal klik aja nih bagian edit di sini ya, di sebelah kiri, tengah-tengah, di level ads ya. Jadi Anda bisa lihat 3 nih, campaign, ad set, berarti tadi audience, ad ini berarti konten. Nah, Anda mau ganti apanya? Ganti campaign-nya, ganti ad set atau ganti audience-nya? Ganti campaign-nya, ganti ad set-nya atau ganti ad-nya. Jadi tadi masih ingat kan, campaign itu apa, ad set apa, ad apa. Nah, ad ini kan yang berhubungan sama konten atau kreatif. Oke, rejected nih, klik aja di sini edit. Edit kita klik. Setelah kita klik di sini, nah ini langsung aja kita ganti nih. Kita lihat keterangan di sini apa. Masalahnya karena apa nih? Ini pas banget, kebetulan saya juga ditolak nih iklannya. Saya lagi iklan madu slimming. Kita cek. Nih, misalnya iklannya itu ditolak karena nih di sebelah kanan biasanya ada nih, di sebelah kanan sini nih. Dia ada keterangannya. Ini lagi loading ya, dia ada keterangannya. Nah, solusinya paling simpel, ya udah tinggal ganti aja nih di sini nih. Nih, ganti tulisannya atau change video. Udah sesimpel itu aja. Nah, ini dia nih. Ini salah satu contohnya. Jadi di sini pun ada tulisannya. Kenapa iklan tidak bisa berjalan? Oh, di sini karena ternyata fokus ke nih person body. Jadi nggak boleh tuh yang ada badannya atau misalnya tag ya kayak tadi ya, kebotakan, badan langsing, itu kan yang bagian yang sensitif. Jadi nggak boleh. Nah, ini ada keterangannya. Oke. Nah, berarti solusinya ya udah tinggal diganti aja iklannya, change video nih. Oke, change video, ganti dengan konten yang lebih sesuai, yang tertarik gitu, yang lebih menarik maksudnya, yang bisa diterima. Itu kurang lebih ya, misalnya saya ganti mau pakai konten yang ini nih, video apa aja contoh ya, nih ya, misalnya kita pakai, nah ini dia, video Temi misalnya, Temi 7, ini juga sama, ini berhubungan sama berat badan. Continue, tinggal diklik aja continue, terus tinggal diganti judulnya yang atas, Temi 7, nih dia, di sini. Kalau sudah, konfirmasi lagi deh, itu kan baru video ya, kan sebenarnya di sini juga ada foto, ada apa namanya, ada copywritingnya, ada headline-nya, kan banyak yang bisa kita rubah-rubah. Nah, coba tes dulu, kita publish. Oh, ini sebentar, ini ganti dulu nih thumbnailnya nih di sini nih. Ganti dulu, change edit video. Jangan lupa thumbnailnya diganti, kalau kayak gini kan terlalu banyak teks nih, takutnya ditolak karena terlalu kebanyakan teks nih ya. Edit video, kemudian klik thumbnail. Ganti di sini custom ya.
tinggal ikutin aja, cari yang paling kosong nih. Mana kira-kira? Biasanya di ujung. Nah, ini juga ada yang kosong nih, seperti ini. Jadi kelihatan tampilan itu kayak kosong, padahal kan itu cuma cover depan aja. Videonya mah normal. Save, udah, nanti di sini dia akan berubah nih jadi kosong, tapi kalau di play mah otomatis sama, sesuai. Udah deh, tinggal klik publish di sini. Klik, dah. Nanti dia otomatis nunggu. Udah pasti bener belum? Belum tentu. Tes aja lagi. Kalau misalnya ditolak lagi, ganti lagi yang lain. Jadi fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Oke, lanjut lagi. Oke, nah, jadi tadi saya sudah praktekkan bagaimana solusinya kalau iklan Anda ditolak. Oke, kuncinya fokus ke hal-hal yang bisa Anda kontrol ya. Jangan sampai Anda dikontrol sama Facebook, Andanya pusing, akhirnya nggak produktif. Jadi begitu iklan ditolak, jangan diem aja, jangan didiemin, jangan dipusingin, jangan dibikin stres. Langsung cari solusinya. Tadi sudah saya jelaskan secara detail, sekarang tinggal Anda praktekkan kalau misalnya ada masalah. Oke, yang berikutnya, nah ini terakhir. 90% orang di awal tidak langsung mendapatkan hasil. Perlu melewati proses terlebih dahulu. Proses rugi, proses boncos, proses pusing, dan proses lain-lainnya. Makanya dibutuhkan komitmen dan praktek secara konsisten. Pak Bu, memang beriklan di Facebook Ads ini tidak mudah, apalagi buat kita yang masih pemula. Saya di awal kan juga posisinya sama kayak Anda, pemula juga, nggak ada background IT dan seterusnya gitu. Tapi karena saya paham ini sesuatu hal yang bisa dipelajari, makanya saya mau belajar. Kalau ditanya soal latar belakang, bisa dibilang kan hampir semua orang di dunia ini mereka lahir dengan latar belakang nggak ngerti apa-apa. Tapi karena mereka tumbuh dengan berbagai macam info, ilmu, kebiasaan, atau karakter, akhirnya mereka jadi sesuatu. Tapi kalau ditarik dari dulu, orang kan bayi nggak ngerti apa-apa, bener ya? Karena mau belajar, efeknya bisa kayak sekarang gitu. Tergantung dari habit kita setiap hari seperti apa. Nah sama, saya juga nggak ngerti di awal. Anda juga mungkin banyak yang belum paham. Tapi percayalah kalau Anda praktek secara rutin, konsisten, belajar, ya otomatis Anda cobain deh, tes aja. Anda kerja seminggu berturut-turut, setelah selesai kerja, jam-jam pulang kerja, jam kantor malam misalnya, ya udah Anda kulik buka Facebook, tonton video Facebook setengah jam, praktek setengah jam, sejam aja sehari, sejam sampai 2 jam sehari aja. Cobain selama seminggu berturut-turut. Minggu kedua pasti jago. Minggu kedua pasti prakteknya mulai lancar. Baru tuh mulai bisa tahu masalahnya di mana dan seterusnya. Kebayang ya gitu. Jadi semua bermulai dari kebiasaan. Makanya di awal butuh komitmen yang kuat, praktek secara konsisten, karena 90% orang di awal tidak langsung dapat hasil. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Kalau semua orang sekali praktek langsung dapat hasil, nggak ada ceritanya dong. Tiba-tiba sukses aja kan nggak ada ceritanya. Semua orang yang sukses kan mereka punya cerita dengan keabu-abuan yang berbeda-beda. Ya kan? Ya saya pribadi juga waktu di awal kan nggak langsung ngerti. Butuh waktu dulu. Oke? Jadi saya tahu memang nggak mudah, memang butuh perjuangan, tapi ya itulah bisnis. Tidak ada yang mudah, memang harus kita perjuangkan semuanya. Yang penting Anda mau melakukan. Ini bukan soal bisa atau enggak, tapi mau atau enggak mau. Ketika Anda punya kemauan yang kuat, nanti Anda akan dapat banyak jawaban dari arah yang tidak ada sangka-sangka. Oke, sip. Itu aja dari saya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.